Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Saya lanjutkan ke tutorial langsung. Saya bukakan untuk sisternya. Ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu informasinya, kemudian Bapak Ibu tahu tentang jadwalnya, maka sekarang Bapak Ibu silakan bisa langsung, misalnya nanti pada tanggal 17 ada penetapan, tanggal 18 Agustus ada penetapan data di 4, maka Bapak Ibu segera melakukan cross check atau melakukan kelengkapan di sister Bapak Ibu. Caranya begini, silakan Bapak Ibu masuk ke sisternya Bapak Ibu dengan email Bapak Ibu yang terdaftar di sister. Kemudian ini karena saya sudah masuk, kemudian passwordnya silakan bisa dimasukkan, kemudian login. Nah, setelah login nanti Bapak Ibu akan masuk ke biodata atau kurikulum vitae Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum ada fotonya silakan bisa langsung mengupload fotonya. Jadi fotonya Bapak Ibu silakan bisa diupload. Kalau yang laki-laki warna backgroundnya adalah biru, fotonya pas foto kalau bisa, jangan foto dari samping atau close up. Kalau perempuan warna backgroundnya 5. Silakan perhatikan secara detail, secara lengkap, baik itu nama, kemudian namanya dimasukkan, kemudian NIDN-nya atau NITK, ini saya sudah NIDN ada, kemudian NIP-nya, kemudian fakultas, ini juga dimasukkan, program studinya. Jadi lengkap Bapak Ibu harus diisi. Jadi data pribadi, silakan bisa di data pribadi Bapak Ibu diklik, kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Yang belum unggah foto, belum ada fotonya, misalnya silakan bisa diklik di unggah foto. Kemudian nanti ada seperti ini unggah foto, kemudian setelah fotonya dipilih baru Bapak Ibu nanti bisa simpan dan tutup. Jadi fotonya maksimal ukuran file foto itu adalah 500 MB. Jangan 500 KB maksud saya, berarti 500 KB. Jadi tidak boleh lebih dari 500 KB maksimal ini. Jangan ukuran yang 500 MB, tapi 500 KB. Kemudian setelah foto, baru Bapak Ibu ini di cross check semua satu-satu, NIDN-nya, kemudian namanya, kemudian jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung juga dimasukkan ke sister. Kemudian setelah itu kependudukan. Pendudukan ini juga perlu di cross check Bapak Ibu, bisa dipastikan bahwa kependudukan Bapak Ibu itu lengkap. Jadi nanti muncul begini kalau diklik, misalnya NIK-nya, kemudian agama, kewarganegaraan, itu file dokumen yang lain yang mendukung. Jadi ini perlu diisi semua Bapak Ibu, kependudukan, kemudian keluarga, kalau kawin ya ditulis kawin, nama istri atau nama suami, pekerjaan istri atau pekerjaan suami, ini lengkap untuk diisi. Kemudian bidang keilmuan. Bidang keilmuan ini juga perlu di cross check. Jadi administrasi publik, misalnya kalau saya di administrasi publik di bidang ilmu politik, kemudian masuk ke cabang bidang ilmu administrasi publik, kemudian ke keunikannya atau fokus keilmuannya di birokrasi dan manajemen pelayanan publik. Termasuk alamat ini juga perlu diisi secara lengkap dan detail. Alamat email, kalau bisa emailnya kampus, kemudian alamat rumah, RT, RW, lengkap sampai dengan nomor. Kemudian kepegawaian ini juga perlu untuk diteliti, program studinya ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti misalnya jurusan administrasi negara, tetapi di sini masuk di program studi ilmu hukum atau masuk di program studi ilmu pendidikan. Jadi home base-nya menyesuaikan dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian NIP-nya, kemudian status kepegawaiannya apakah PNS atau non PNS, kemudian status keaktifan ini juga perlu dimasukkan semua, SK
SK TMMD-nya. Jadi harus lengkap Bapak Ibu, karena nanti bisa dicek, bisa dinilai tanggal mulai menjadi dosen, kemudian pangkatnya, sumber gaji, dan lain-lain. Ini juga perlu dilakukan NPWP-nya, kemudian nama wajib pajak dan Sinta ID. Ini Bapak Ibu harus diperhatikan. Kalau tidak lengkap atau kalau ada yang kosong, silakan Bapak Ibu bisa segera mengkonfirmasi ke bagian yang mengelola sister di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti bisa dicocokkan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke data IMPassing, ke kolom IMPassing. Di kolom IMPassing ini Bapak Ibu juga harus lihat apakah sudah lengkap atau belum, misalnya pangkat dan golongan, kemudian nomor SK, kemudian tanggal SK, kemudian terhitung mulai tanggal berapa. Kalau ini tidak ada, maka Bapak Ibu harus segera mengupload data IMPassing Bapak Ibu. Bisa diklik diubah data ini. Jadi diubah data ini ada kolom-kolom yang perlu Bapak Ibu isi, misalnya golongan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu perlu isi sampai di upload dokumen. Ini klik di sini, kemudian upload dokumennya, sehingga nanti bisa diperbaiki bagi yang belum ada. Kemudian setelah IMPassing Bapak Ibu masuk ke jabatan fungsional. Ini juga perlu di cross check jabatan fungsional Bapak Ibu. Jadi kepangkatan Bapak Ibu juga bisa dilihat apakah sudah lengkap atau belum. Jabatan fungsional itu asisten ahli, kemudian nomor SK-nya dan terhitung mulai tanggal berapa. Jika belum lengkap atau misalnya terhitung mulai tanggal ini kosong, maka Bapak Ibu segera melakukan ajuan perubahan data agar segera diperbaiki, karena ini juga menjadi penting dan syarat untuk bisa Bapak Ibu mengikuti proses sertifikasi dosen. Klik ajukan perubahan data jika data riwayat jabatan fungsional ini masih belum lengkap. Kemudian setelah ini sudah di cross check, Bapak Ibu masuk ke kepangkatan. Di kepangkatan ini Bapak Ibu juga harus teliti golongan berapa 3B, kemudian pangkatnya penata muda tingkat 1. Nomor SK ini adalah nomor SK IMPassing Bapak Ibu, sama dengan yang di sini. Jadi Bapak Ibu harus bisa di cross check ulang. Jadi kepangkatan ini bagian sama dengan yang di IMPassing, tetapi perlu diisi juga. Terhitung mulai tanggal berapa. Ini juga perlu di cross check. Kalau tidak ada yang kosong, ada yang belum lengkap, silakan Bapak Ibu segera melakukan ajuan perubahan data. Kemudian Bapak Ibu masuk ke penempatan. Ini juga menjadi penting. Penempatan. Jadi Bapak Ibu dilihat statusnya, kemudian ikatan kerjanya, kemudian jenjang pendidikannya di mana Bapak Ibu mengajar atau home base-nya. Kemudian unitnya berada di fakultas apa, kemudian perguruan tingginya apa. Ini jangan sampai ada yang kosong. Harus lengkap semua. Ini bagian dari profil atau kurikulum biodata Bapak Ibu. Setelah profil, Bapak Ibu langsung bisa geser ke kualifikasi. Ini juga penting untuk dicermati. Yang pertama, isinya kualifikasi itu adalah jenjang pendidikan Bapak Ibu. Kalau S1, S2, S3 diisi semua. Kalau ada yang belum lengkap, silakan bisa melakukan perbaikan atau perubahan. Harus hati-hati, harus diteliti betul, mulai dari jenjangnya, kemudian gelarnya, kemudian bidang studinya, kemudian perguruan tingginya, kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Kemudian masuk ke diklat. Kalau Bapak Ibu pernah misalnya mengikuti diklat, ini juga perlu diisi. Misalnya pernah ikut diklat AA, tahun berapa dan di mana. Ini menjadi penting untuk juga kemudian di-upload menjadi bagian dari penguatan Bapak Ibu untuk bisa disertifikasi. Kalau misalnya ada tambahan, silakan bisa ditambahkan. Atau mengikuti pekerti misalnya, itu juga perlu dimasukkan tahun berapa, ya penyelenggaranya siapa, kemudian nama diklatnya apa, atau diklat-diklat yang lain juga bisa dimasukkan. Kemudian riwayat pekerjaan, kalau ini ada misalnya bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, tidak perlu dimasukkan. Setelah kualifikasi, Bapak Ibu masuk ke kompetensi. Di kompetensi ini ada dua. Yang pertama itu adalah sertifikasi. Kalau Bapak Ibu
belum sertifikasi, di sini kosong biasanya. Sehingga nanti di kualifikasi itu, di kompetensi itu berkaitan dengan sertifikasi yang Bapak Ibu pernah lakukan. Kalau ini kan karena saya sudah lulus sertifikasi, maka di sini muncul. Yang kedua adalah tes. Di tes ini ada TWEB dan TKDA. Untuk TWEB dan TKDA itu nanti ada penguploadan di layanan Serdos di bawah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengikuti Serdos, maka di sini kosong. Tetapi nanti di layanan Serdos ini, maka Bapak Ibu akan muncul untuk upload TWEB dan TKDA-nya. Nanti langsung dikonversi di sana nilainya berapa. Jadi ini untuk kompetensinya ada sertifikasi dan ada tes TWEB dan TKDA. Kemudian masuk ke pelaksanaan pendidikan. Di pelaksanaan pendidikan ini juga Bapak Ibu perlu perhatikan satu-satu, sehingga semuanya harus tercantum. Misalnya pengajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan itu apa saja, silakan bisa diisi di pengajaran sini. Sehingga jangan sampai ada yang kelewat mulai dari semester ganjil atau semester genap. Sehingga semuanya harus diisi sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, baik di semester ganjil atau di semester genap. Jadi di pengajaran ini juga perlu diisi dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Ini misalnya. Jadi semester ganjil atau semester genap semuanya harus diisi Bapak Ibu. Ini biasanya langsung ngimpor dari PD Dikti. Tetapi Bapak Ibu tetap perlu memperhatikan dan melihat. Kemudian bimbingan mahasiswa ini juga perlu dimasukkan. Bapak Ibu sudah membimbing berapa kali, membimbing berapa mahasiswa, ini dimasukkan tahun berapa, kemudian judul bimbingannya apa saja. Kemudian ujian skripsi ini juga perlu dimasukkan. Judul pengujiannya apa, kemudian jenis pengujiannya apa, program studinya apa. Jadi ini dicek semua Bapak Ibu ya. Bahan ajar, kalau Bapak Ibu punya buku, punya bahan pendukung di dalam pembelajaran, itu juga perlu dimasukkan di bahan ajar sebagai bagian dari pengajaran Bapak Ibu. Kemudian ini bahan ajar, saya ada 4, ini saya masukkan semua sebagai bagian dari proses pendukung pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian data sharing, kalau tidak usah dimasukkan. Kemudian orasi ilmiah ini juga perlu dimasukkan Bapak Ibu. Data-data yang berkaitan dengan rekam jejak Bapak Ibu, data-data, dokumen-dokumen itu penting untuk dijadikan sebagai bukti atau di input di kurikulum VT Bapak Ibu. Orasi ilmiah, bimbingan dosen, dan tugas tambahan. Kemudian masuk ke pelaksanaan penelitian. Ada 3 komponen penelitian, kemudian publikasi karya, dan yang ketiga adalah paten. Untuk penelitian, Bapak Ibu juga memasukkan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tahun berapa sejak Ibu Bapak menjadi dosen itu dimasukkan. Ada judul, kemudian bidang keilmuan, kemudian tahun pelaksanaan, berapa lama kegiatannya. Kemudian publikasi karya. Di publikasi karya juga Bapak Ibu cantumkan semua yang sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu. Tentu harus diperhatikan juga aspek etika publikasinya, misalnya kepatutan dan lain sebagainya perlu untuk diperhitungkan. Jadi kalau misalnya buku, kemudian artikel ilmiah di jurnal, kemudian konferensi juga perlu dimasukkan. Yang ketiga, di dalam aspek pelaksanaan penelitian itu adalah paten. Kalau Bapak Ibu punya paten atau hak cipta, misalnya semacam buku atau teknologi yang memiliki sertifikat hak cipta, itu bisa dimasukkan di paten atau haki. Kemudian yang berikutnya ke pelaksanaan pengabdian. Untuk pelaksanaan pengabdian ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah pengabdian yang Bapak Ibu lakukan langsung ke masyarakat, misalnya pengabdian apa saja, ini juga perlu dimasukkan pelaksanaannya kapan, kemudian judulnya apa, lama kegiatannya berapa tahun. Atau Bapak Ibu pernah menjadi pembicara, ini juga bisa dimasukkan, bisa diinput. Kalau bisa
rekam jejak Bapak Ibu selama menjadi dosen yang kemudian Bapak Ibu menjadi pembicara di mana-mana, itu perlu diinput sebagai bagian dari kelengkapan kurikulum VT. Karena semakin banyak, semakin lengkap data Bapak Ibu, akan semakin baik untuk bisa lolos Serdos. Kemudian jabatan struktural misalnya punya Bapak Ibu, silakan bisa dimasukkan di jabatan struktural bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima adalah penunjang. Untuk penunjang ini ada 5 hal. Yang pertama adalah anggota profesi. Kalau Bapak Ibu pernah menjadi anggota profesi keilmuan misalnya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Tambah, kemudian masukkan nama profesinya apa, termasuk lengkap. Misalnya dokumen ini SK atau kartu anggota bisa dimasukkan di sini. Kemudian pengelola jurnal, kalau Bapak Ibu pernah menjadi atau saat ini sedang menjadi pengelola jurnal, Bapak Ibu juga bisa isi atau bisa lengkapi. Klik tambah, kemudian masukkan nama jurnalnya apa, nomor SK-nya kapan, terhitung mulai tanggal berapa. Itu lengkap, perlu diisi Bapak Ibu. Atau penghargaan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, misalnya pernah mendapatkan juara 1 publikasi tingkat universitas, bisa dimasukkan di sini sebagai bagian dari kelengkapan kurikulum VT. Kemudian visiting scientist misalnya juga ada, perlu Bapak Ibu dimasukkan tambah. Misalnya Bapak Ibu ke luar negeri diundang untuk memberikan kuliah tamu misalnya, bisa dimasukkan di sini. Kemudian di penunjang lain, hal-hal yang berkaitan dengan akademik atau non akademik yang itu mendukung dalam proses pengembangan keilmuan Bapak Ibu juga bisa dimasukkan di penunjang lain. Nama kegiatannya apa, instansi penyelenggaranya apa, ini juga perlu dimasukkan di sini. Kemudian reward, masuk ke poin reward. Reward ini ada beasiswa, ada kesejahteraan, atau ada penunjang lain. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah dapat beasiswa, silakan Bapak Ibu masukkan beasiswanya, beasiswa apa, kemudian tahun lulusnya berapa, dan seterusnya. Ada kesejahteraan, mungkin berkaitan dengan asuransi, kemudian BPJS dan lain-lain yang mendukung dalam proses aktivitas Bapak Ibu, misalnya punya asuransi yang mendukung di dalam proses pendidikan, kesehatan, kemudian lain-lain yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan Bapak Ibu bisa dimasukkan. Tunjangan, kalau Bapak Ibu punya tunjangan lain yang perlu untuk dimasukkan, silakan bisa dimasukkan di kolom ini. Jenis tunjangannya apa, nama tunjangannya apa, pemberi tunjangan siapa, masukkan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk yang penting untuk di Bapak Ibu lengkapi di dalam proses pengusulan Serdos, sehingga nanti Bapak Ibu untuk melihat dan mengisi lain-lain yang berkaitan dengan proses Serdos, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Karena di sini saya sudah lulus, maka di sini tercantum lulus. Tapi kalau belum, nanti di sini ini ada input TKDI dan TWEB, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengupload di sini. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk kesiapan Bapak Ibu di dalam menghadapi proses sertifikasi dosen tahun 2020. Data itu penting untuk diamati dan dilihat secara rinci, jangan sampai ada yang kosong dari keseluruhan data kurikulum Bapak Ibu ini. Karena proses Serdos itu sekarang melalui profil atau melalui kurikulum VT Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu lengkapi di dalam sister ini. Karena semuanya dari sister, sehingga ini menjadi penting untuk Bapak Ibu lakukan. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan proses penilaian persepsional diri. Jadi Bapak Ibu setelah datanya lengkap, kemudian Bapak Ibu sudah punya data TKBI dan sertifikat TKDA, Bapak Ibu baru fokus ke penilaian persepsional. Jadi dalam proses penilaian persepsional itu nanti juga ada di layanan Serdos ini.
Di proses penilaian profesional itu Bapak Ibu bisa bisa melakukan proses penilaian secara baik, benar, dan jujur, karena semuanya itu adalah bagian dari track record kita sebagai dosen. Kalau kita menjadi dosen yang baik, tentu misalnya diri kita akan menilai baik, atasan kita juga akan menilai baik, kemudian teman sejawat kita juga akan menilai baik, dan mahasiswa itu juga bisa menilai baik. Sehingga diharapkan nanti di dalam proses penilaian persepsional itu bisa dihasilkan nilai yang konsisten dan nilai yang sedang atau nilai yang tinggi, sehingga nanti nilai konsistensi itu yang mempengaruhi penilaian di dalam persepsional, apakah rendah, sedang, atau tinggi, sehingga nanti ketika digabung menjadi bagian dari nilai gabungan, nilai Bapak Ibu bisa lulus untuk data D4 dan melaju ke data D5 untuk menulis deskripsi diri, sehingga nanti ketika sudah proses ini selesai, Bapak Ibu akan masuk ke data D5. Oleh karena itu, dari semua apa yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi penting untuk bisa diperhatikan. Kurikulum VT, kemudian TKBI, TKDA, dan nilai profesional ini akan menjadi bagian dari nilai gabungan yang akan menentukan apakah Bapak Ibu lolos D4 kemudian ke D5, atau Bapak Ibu tidak lolos D4 dan akan diikut sertakan pada proses Herdos yang akan datang. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang sedang dalam proses sertifikasi dosen tahun 2020 gelombang 2 bisa lulus semuanya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan di like dan di share. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu dikomenkan, silakan bisa dikomen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.